Sekarang Fredrik Yunadi. Terima kasih. Saya menanggapin berapa pernyataan yang saya tadi dengar dari narasumber lainnya. Seperti contoh mengatakan rekamannya itu ingin dibuka oleh KPK dapat sidang praper, tapi ditolak oleh hakim. Jadi saya hanya mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus masalah Bapak minta saham sudah sangat jelas mengatakan rekaman yang diambil tidak didasarkan oleh perintah penyidikan adalah tidak sah. Wajar dong kalau hakim itu kan dia lebih pandai dari saya. Dia pasti menolak itu, Pak. Itu bukan alasan hukum, Pak. Itu bukan alasan yang mengada-ngada mencari simpati dari masyarakat atau membodohin masyarakat, Pak. Kedua, Pak, dalam hal ini tadi saya dengar Saudara Febri menyatakan bahwa KPK ini dalam hal ini mengesampingkan dengan pasal 44 ayat 1. Pasal 44 ayat 1 itu bunyinya apa? Pasal 38 itu sudah sangat jelas, Pak. Sudah menyatakan bahwa di sini, Pak, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga terhadap penyidik, penyelidik, penuntut umum di KPK. Tolong diingat, Anda ini hukum acaranya hanya satu, KUHP. Tidak ada KPK punya hukum acara sendiri. Jadi jangan mengatakan bahwa lex spesialis kemudian mengesampingkan KUHP, itu keliru besar. Janganlah ini adik-adik kita ini dibodohin semua. Itu udah sangat tidak benar. Kemudian Pak, saya melihat dalam hal ini. Sebelum pindah, saran saya tadi benar, pasal 38 itu benar sekali Pak. Jadi yang dibacakan itu benar. Tolong dibaca pasal 39. Di sana diatur soal lex spesialisnya. Ya, dalam hal ini kan saya bilang kan, kecuali Pak ayat 2-nya pasal 2, pasal 7 ayat 2. Pasal 39 dalam hal ini mana? Penyidik penuntut umum menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Umum diberhentikan sementara daripada instansi kepolisian. Ini pasal 39 loh, Pak. Saya ini membaca, Pak, bukan dengan ingatan. Ada 3 ayat, Pak. Coba baca ayat 1 sama ayat 2. Ya, coba sekarang mau yang ayat berapa mau dibacakan? Coba silakan baca ayat 1 dan ayat 2. Oke, penyelidikan dan penyidikan penuntut umum tindak pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 39. Tetapi jangan lupa, dalam KPK terus coba dituntaskan dulu, Pak. Dalam hal ini kan tentang pemberantasan tindak kekerasan bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 ada perubahan 3199 tentang pemberantasan tindak korupsi. Penyelidikan dan penyidikan penuntut umum sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan berdasarkan perintah bertindak atas nama KPK. Tetapi saya tanya, ayat 1 tidak dibacakan secara keseluruhan itu Pak, kecuali ditentukan oleh undang-undang ini. Bukan, jadi, di sini saya tanya, pasal 38 apakah dikecualikan dan 39? Kalau untuk pengetahuan publik itu mari kita baca secara lengkap. Bukan, justru pasal 38 itu benar, tapi ada pasal 39 ayat 1 dan 2. Mau menengahin, karena ini adalah temuan saya sebagai pimpinan Komisi 3. Saya juga bingung waktu itu membaca pasal ini. Karena KPK sering mengatakan lex spesialis, maka kami mengundang waktu itu zaman Pak Busro, tolong SOP dari terjemahan pasal ini dibawa ke DPR. Nggak mau, ya kan, dipersulit, kami agak keras, barulah kemudian yang kami minta itu adalah SOP lead diktut, ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyadapan. Yang keempat nggak dibawa sampai sekarang. Nggak ada barangnya. Lead diktut dibawa, lalu kami minta kepada staf Komisi 3 untuk mempelajari apakah SOP KPK itu ada perbedaannya dengan KUHP. Dipelajari secara mendalam oleh staf ahli dari komisi, lalu membuat laporan. Ternyata SOP ini 100% sama dengan KUHP. Jadi improvisasi KPK itu tidak ada dalam SOP. Itu sudah proven dan hasil rapat di komisi. Nah inilah yang berbahaya dari KPK ini. Begitu dia ngomong lex spesialis, dia keluar dari hukum, melakukan improvisasi yang tidak ada dasar hukumnya. Baik, jadi terusin. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Dalam hal ini Pak, seperti contoh Pak, tadi Pak, daripada ada yang mengatakan berdasarkan perma bahwa alasannya KPK itu bisa melakukan mengeluarkan sprindik baru. Kalau sesuatu putusan Pak sudah berkekuatan hukum tetap,
tidak bisa dilakukan upaya hukum kalau melakukan suatu sprindik baru, Pak. KUHP itu memberikan perlindungan pada rakyat, di mana rakyat dalam hal ini bisa melakukan namanya permohonan pemeriksaan daripada pra-peradilan di pasal 77 sampai pasal 83 KUHP. Kalau setiap kali upaya rakyat untuk minta permohonan keadilan dikabulkan pengadilan, kemudian penyidik melakukan sprindik baru, Pak, lebih baik apa, Pak? KUHP-nya dirubah, pasal 77, 83 dihilangkan. Dan jangan lupa, Pak, saya tidak akan segan-segan, Pak, kalau KPK seperti waktu saya tangani Pak BG juga sama, kalau berani melakukan sprindik baru, saya pidanakan, Pak, dengan pasal 216 yunto pasal 220 yunto pasal dengan pada 2421, saya yukan pasal 23 Undang-Undang 31 tahun 1999, ancaman hukumnya 6 tahun, Pak. Saya tidak akan segan-segan, Pak, saya lakukan, karena itu ada delik umum, saya tidak perlu minta surat kuasa dari Pak ASN. Tolong disalam dalam hal ini supaya disadarin. Kedua, Pak, dalam hal ini, Pak, saya menanyakan tadi Pak Feby menyatakan, oh, sudah dikeluarkan pencekalan karena saksi. Surat cekal permohonan KPK saya ada, Pak. Anda di sana menulis bersama-sama, Pak. Bersama-sama itu bukan saksi loh, Pak. Yuk jangan bodohin publik di sini, Pak. Saya punya buktinya di sini, Pak. Surat cekalnya. Permohonannya Anda saya punya. Kan? Dalam hal ini mengatakan bersama-sama, Pak. Sekarang saya tanya, Pak, berarti dalam hal ini KPK sudah menetapkan Pak SN sebagai tersangka dong? Pak Frederick, pertama saya koreksi ya, bukan cekal. Kalau cekal itu cegah tangkal. Jadi di hukum itu kan harus jelas perbedaannya. Yang kita kirim adalah surat pencegahan ke luar negeri. Jadi kekeliruan ini perlu dikoreksi. Yang kedua, status hukum seseorang menjadi tersangka itu harus dengan dasar penyidikan. Nah, permintaan pencegahan ke luar negeri ke imigrasi tersebut dalam proses penyidikan untuk tersangka ASS, bahwa dalam konstruksi besar kasus KTP elektronik itu ada sejumlah orang yang diduga bersama-sama, itu sebenarnya sudah kita uraikan sejak mulai proses persidangan Irman dan Sugiarto, kemudian Andi Agustinus yang sudah disidang dan pihak-pihak lain, termasuk tersangka terakhir kemarin yang sudah kita tetapkan sejauh ini. Jadi posisi tersangkanya adalah ASS inisialnya, dan kita mintakan pencegahan terhadap Setia Novanto ke luar negeri karena ada kebutuhan dalam proses penyidikan. Dalam hal sirut sini mengatakan bersama-sama, Pak. Apakah perlu saya baca, Pak? Ini kan rahasia Anda, Pak. Apa perlu saya baca? Jangan begitulah, kita jangan membodohin pada rakyat. Ya, Pak, ya. Justru dalam hal ini kalau bersama-sama itu artinya apa, Pak? Kalau bersama-sama itu kan berarti sama-sama jadi tersangka. Justru makanya saya kalau pertanyakan, itu, Pak, apakah sebelumnya, KPK akan sprindik? Pak. Saya tunggu-tunggu, Pak. Justru Anda kalau sprindik, itu besok juga bersifat saya laporkan. rahasia, kenapa bisa ada di tangan Anda? Oh ya jelas dong, saya Itu punya menjadi caranya persoalan mendapatkan juga, dari gitu. mana kan. Saya sebagai advokat, saya bisa mendapatkan keterangan surat dari manapun. Anda harus sadar dalam hal itu. Jadi jangan seperti contoh kan, you punya orang dari Biro Hukum tanya pada praper, menanyakan sama hakim. Saya menanyakan dari mana sekarang pemohon bisa mendapatkan surat ini, Pak. Yang berhak menanya itu hakim dalam sidang, bukan Anda, bukan KPK yang menanyakan. Contoh sekarang kemarin waktu saya bicara sama dengan ICW, dia dalam hal ini putusan pengadilan adalah ditaati dan dilaksanakan. Kita tidak punya wewenang dalam hal ini melakukan penilaian terhadap putusan pengadilan. Senang tidak senang, presiden pun, ketua DPR pun wajib tunduk. Tetapi dalam hal ini ICW dengan santai menjawab, saya kan hanya mengumpulkan massa untuk melakukan perbedaan pendapat. Itu namanya ujaran kebencian, Pak. Saya nggak akan segan-segan saya tuntut, Pak. Karena inilah mengumpulkan massa, mengumpulkan adik-adik yang tidak ngerti hukum, dicekokin dengan yang boten-boten, akhirnya menjadi kebenci. Seperti di mana kan sekarang? Coba dalam waktu dekat, 5 kepala daerah Golkar ditangkap. Kenapa nggak dari partai lain ditangkap? Ada satu cuma PDIP. Ya kan, dalam hal ini muatan politiknya udah sangat kuat sekali. Itu saya udah duga dari sana.